Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gua di segmen 5 film dan rencananya gua bakalan ngasih film-film action lagi. Tapi kali ini dengan tema 5 film action Korea yang bertabur bintang papan atas. Film action Korea berkualitas yang menawarkan keseruan tersendiri selama ini. Banyak yang berpikir bahwa produksi layar lebar Korea Selatan identik dengan drama percintaannya aja. Padahal banyak juga film berkualitas yang seru banget untuk ditonton. Aktor dan aktris berbakatnya mampu membuat ceritanya terasa makin hidup. Salah satu genre film yang disukai banyak pecinta film Korea adalah action. Film action Korea terbukti menawarkan keseruan tersendiri yang mungkin nggak didapatkan dari genre lain. Jadi langsung aja nonton video ini sampai selesai. Dan seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film action yang mengharukan dan menguras emosi. Film ini berjudul The Battleship Island. Menceritakan di penghujung Perang Dunia Kedua, pulau kecil bernama Hashima yang terletak di pesisir Nagasaki menjadi tempat 400 orang Korea ditawan dan dikerja paksakan. Lalu ketika rahasia kelam tentang pulau Hashima terungkap, para orang Korea merencanakan cara meloloskan diri yang dramatis dari pulau tersebut. Lalu cerita Battleship Island sebenarnya sangat menarik, penuh konflik, mendebarkan yang bikin penonton terhenyak. Sayangnya film ini menyajikan begitu banyak subplot yang lumayan bikin bingung dan terkesan filmnya berantakan. Setiap subplot punya karakter utama dan kisahnya masing-masing. Jadi ketika kalian baru bisa menikmati tontonannya, tiba-tiba cerita beralih dengan kisah yang lain. Penonton layaknya nggak dikasih jeda sejenak buat mencerna cerita dari film ini. Dari sekian banyak ragam plot dan karakter, ada dua sosok yang bisa dibilang paling berhasil menguras emosi. Mereka adalah Lee Kang-ok dan anaknya yang bernama So-hee. Chemistry keduanya begitu baik dalam menggambarkan adegan demi adegan di berbagai situasi, baik saat bahagia maupun saat sedih. Film The Battleship Island ini disutradarai oleh Ryo Seung-wan dan dibintangi oleh Hwang Jung-min, So Ji-suk, Song Joong-ki, Lee Jong-hyun, Kim So-an, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 26 Juli 2017 dan mendapat skor sebesar 7,1 di IMDb, di vote lebih dari 5.000 pengguna akun dengan di rated R. Film action Korea yang bertabur bintang kedua kali ini diisi dengan film yang memberikan kisah tentang ketamakan dan penipuan. Film ini berjudul Money. Film ini bercerita tentang seorang broker baru bernama Il Hyun. Dia ingin menjadi kaya dengan banyak uang dan kemudian dia bertemu dengan seorang penipu pasar saham yang misterius bernama Beon Ho Pyo. Beon Ho Pyo lantas meminta Il Hyun untuk membantunya merintis pasar saham tipuan yang dia rancang. Usai bertemu, keduanya kemudian menyusun sebuah rencana untuk mendapatkan uang yang banyak untuk menjadi miliarder. Film ini menjadi semakin menarik ketika pada akhirnya bisnis ini dicurigai oleh Han Ji Seol, seorang supervisor jasa finansial. Kalau nonton film ini entah kenapa gua nggak bisa nahan buat bandingin dengan film drama yang dibintangi Leonardo DiCaprio yang berjudul The Wolf of Wall Street. Kalau dilihat dari segi cerita, Money sudah dibilang cukup menantang, apalagi ada plot twist yang diberikan dalam filmnya yang itu nggak kedebak dari awal sampai akhir cerita. Film ini juga memberikan tema modern kapitalis dari perbuatan para penjahat berkerah putih yang bergerak dengan sangat rapi dan transparan, yang membuat sang vilainis berhasil mendapatkan sedikit empati dari penonton. Film Money ini disutradarai oleh Park Nori dan dibintangi oleh Ryo Jun Yeol, Yo Jin Tae, Joo Won Jin, Kim Jae Young, Won Ji Ah, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 20 Maret 2019 dan mendapat skor sebesar 5,9 di IMDb, di vote dari 588 pengguna akun dengan di rated PG-13. Film action ketiga ini ditempati dengan film tentang kisah dua polisi muda yang terjebak kasus penculikan. Film ini berjudul Midnight Runners. Film ini bercerita tentang dua pemuda yang bermimpi menjadi polisi, lalu mereka masuk ke pendidikan di Universitas Kepolisian. Park Ki Jun dipertemukan dengan Kang Hyol saat sesi pelatihan kepolisian. Keduanya adalah sosok pria dengan latar belakang sifat dan keluarga yang sangat berbeda. Ki Jun seumur hidup dibesarkan hanya oleh ibunya yang berpenghasilan rendah. Dia bertekad masuk ke Universitas Kepolisian karena biaya pendidikan gratis. Sementara Hyol datang dari keluarga pedagang dan memiliki otak pintar namun tertantang untuk belajar di kampus yang menarik.
Uniknya, meski tetap memiliki jalan cerita yang cukup serius sejak awal adegan, unsur komedi, renyah dan segar sangat terasa sepanjang filmnya. Ditambah lagi adegan action yang cukup lumayan bagus. Tidak ada tembakan atau penggunaan senjata rumit lainnya seperti di film-film action biasanya. Yang disuguhkan di film ini hanya pertarungan dengan tangan kosong dan sesekali dengan senjata tumpul. Paling maksimal cuma menggunakan teaser gun yang setiap digunakan bukannya menambah ketegangan malah memecah tawa. Tapi meski bertarung tanpa ledakan atau senjata lainnya, ternyata sama sekali nggak mengurangi esensi pertarungan fisik yang menegangkan sekaligus menarik untuk disaksikan. Film Midnight Runners ini disutradarai oleh Kim Jo Hwan dan dibintangi oleh Park Seo Joon, Kang Han Yul, Sung Dong Il, Park Ha Sun, Go Joon dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 9 Agustus 2017 dan mendapat skor sebesar 7,2 di IMDb, di vote lebih dari 5.000 pengguna akun dengan di rated R. Film keempat ini diisi dengan film yang diangkat dari kisah nyata tentang pembunuhan mahasiswa. Film ini berjudul 1987 When the Day Comes. Cerita film ini bermula ketika mahasiswa sekaligus aktivis bernama Park Jong Chul ditangkap karena terlibat demonstrasi menentang rezim Presiden Chun Do-hwan. Jong Chul diinterogasi dan disiksa polisi hingga tewas. Polisi dan pemerintah berusaha menutupi tragedi yang menimpa Jong Chul. Jenazah Jong Chul pun bahkan akan dikremasi untuk menghilangkan bukti. Media dan mahasiswa yang lain gak percaya dengan polisi kemudian mulai melakukan perlawanan. Thriller politik yang berjalan cukup cepat dan menegangkan ini menitik beratkan pada perjuangan para mahasiswa. Dan film ini juga dibumbui romantisme yang manis saat mahasiswi muda yaitu Yeon Hee tiba-tiba terperangkap dalam sebuah demonstrasi di mana dia dikejar-kejar oleh polisi namun diselamatkan oleh salah satu mahasiswa pemimpin pejuang demokrasi yang bernama Lee Han Yul. Ditutup dengan klimaks yang menggetarkan dan membuat merinding. 1987 When the Day Comes merupakan sebuah penghormatan kepada para pihak, khususnya mahasiswa yang memperjuangkan keadilan dan demokrasi di tengah kediktatoran yang terjadi. Film ini disutradarai oleh Jang Jun Hwan dan dibintangi oleh Kim Yeon Seok, Ha Jung Woo, Yoo Hae Jin, Kim Tae Ri, Yeo Jin Go, Kang Dong Won dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 2 Desember 2017 dan mendapat skor sebesar 7,8 di IMDb, di vote lebih dari 3.000 pengguna akun dengan di rated R. Film kelima atau yang terakhir ini merupakan film yang beda dari keempat film sebelumnya dengan memberikan action komedi yang seru dan menghibur. Film ini berjudul Extreme Job. Menceritakan tentang 5 detektif polisi yang ingin membongkar dan meringkus bandar narkoba di daerahnya. Tim ini terdiri dari ketua tim yaitu bernama Kapten Go dan keempat anak buah lainnya. Sebagai bagian dari misi penyelidikan, mereka membeli sebuah restoran ayam yang sepi pembeli dan menyamar menjadi pemilik restoran ayam itu. Selain banyaknya adegan konyol yang mengocok perut, Extreme Job juga beberapa kali memasukkan beberapa adegan emosional di dalamnya. Momen emosional sekaligus lucu juga ditampilkan pada saat kelima detektif ini berkonflik satu sama lain. Ada yang masih berfokus untuk menangkap sang bandar narkoba, namun ada juga yang sudah terlalu asik dengan penyamaran mereka dan malah fokus berjualan ayam. Konflik yang terjadi berhasil membuat penonton terbawa emosinya. Namun, dialog dramatis para detektif yang dilontarkan saat mengeluh lelah karena berjualan ayam itu sangat kocak banget. Beberapa adegan di dalamnya dijamin akan membekas setelah nonton film yang satu ini. Film Extreme Job ini disutradarai oleh Lee Byung Hun dan dibintangi oleh Ryu Seung Ryong, Lee Han-ne, Jin Seung Kyu, Lee Dong Hwi, Gong Myung, Shin Ha Kyun dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 28 Januari 2019 dan mendapat skor sebesar 7,1 di IMDb, di vote lebih dari 6.000 pengguna akun dengan di rated PG-13. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film action Korea yang bertabur banyak bintang papan atas. Nah, kalau dari kalian mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.